Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti biasanya sebelum kita memulai kebaktian pada pagi hari ini, mari kita bersama bagi berdiri, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Haleluya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tetap berdiri, mari kita membacakan teks Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan duduk saudara. Haleluya. Syukur pada Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk bisa berbakti karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Mari kita bawa dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tidak ada kata Tuhan selain kami ucapan terima kasih dan syukur kami Bapa. Kalau enggak detik saat ini Tuhan, Kau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa berbakti, memuji, membesarkan nama Engkau, bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah saat ini Engkau siapkan hati kami untuk bisa mengikuti kebaktian ini dengan tulus dan mempersembahkan hati kami Bapa. Kami serahkan Tuhan suasana tempat ini, Roh Kudus sendiri campur tangan dari awal hingga akhir. Dan Kau telah memberkati kami semua, baik pelayan-pelayan-Mu Tuhan, baik yang membawakan firman Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk saudara kami yang mungkin dalam perjalanan, dan yang Kau sertai, Kau lindungi di tempat ini Bapa. Tuhan, mungkin ada roh jahat iblis setan yang mengganggu suasana tempat ini Bapa. Kami bersatu hati mengusir saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beri dan keluar. Terbungkus dengan darah-Mu yang suci. Roh Kudus sendiri campur ambil dan hadir di tempat ini
Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kaulah harapan dalam hidup kami Tuhan. Amin. Bukan dengan Kekuatanku. Amin. ku dapat jalani Hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Oh, Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tangan, jangan kau lepaskan Tuhan. Amin. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidup kami Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku. Amin. Yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, berseru, oh, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Yesus, Kaulah harapan. Ku pandang, mari kita bagi berdiri saudara. Pujikan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Kita resapi dalam hati kita. Hanya dari Yesus saja pertolongannya. Oh, peganglah tanganku Tuhan. Oh, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang dan berseru. Amin. Pertolonganku datang dari
Katakan dengan sepenuh hati. Ku pandang wajah-Mu dan berseru saat ini. Katakan, amin, terima kasih Tuhan. Haleluya, hanya padamu Tuhan. Tanganku jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Dan wajah-Mu dan berseru saat ini. Katakan, hanya dari Yesus saja. Dari-Mu peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang saat ini, berserulah. Pertolongan kita hanya daripada Yesus saja. Dialah masih, dialah Yesus. Dialah Yesus. Haleluya. Semuanya. Haleluya. Sembah Dia. Buka hati kita saat ini. Buka hati kita. Buang jauh-jauh dari luar. Katakan, oh Yesus. Pandang Dia saat ini. Pandang Dia. Haleluya. Yesus mengasihi kita. Sesuatu pandang Dia. Berserulah pada Dia. Pertolongan hanya pada Yesus. Ialah masih gila. Ialah Yesus. Yesus mengasihi kita saat ini. Buka hati kita datang pada Dia. Ialah masih gila. Ialah masih gila. Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Ialah Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau telah melawat kami saat ini Bapa.
Kami hanya berpandang pada Engkau Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Amin. Pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin. Kaulah harapan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami ini lebih dalam lagi memuji Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, katakan amin. Beri kemuliaan Tuhan kita, haleluya. Haleluya. Serukan namanya, Tuhan Yesus kita adalah Raja di atas segala raja, amin. Beri kemuliaan Tuhan kita, haleluya. Tuhan Raja.
Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Oh, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Amin. Telah menara dan kota perlindungan. Ku mau, haleluya, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dialah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhenti dariku. Amin, haleluya. Kita bersyukur Tuhanlah kota perlindungan kita. Amin. Mari kita bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhenti dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu takkan pergi dariku. Amin. Kasih setia Tuhan tidak pergi dari kita, selalu baru setiap hari. Amin. Haleluya. Amin. Berkemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Ada sukacita tempat ini, amin. Haleluya, Tuhan kita baik, sungguh baik. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Amin, haleluya. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku, Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. aku percaya, janjimu ya dan amin.
percaya, aku percaya. Anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat kuminta. Aku percaya, janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Percaya, Anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat kuminta. dengan lembut katakan, aku percaya, janji-Mu ya dan amin. Janji Tuhan ya dan amin. Kasih Tuhan setia Di dalam hidup kita. Amin, haleluya. Aku percaya Anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. katakan, Aku percaya siapkan hati kita saat ini. amin. Kita percayakan firman Tuhan. Kasih-Mu Kita percayakan janji Tuhan. Dia selalu setia walaupun kita tidak setia. Siapkan hati kita saat ini. percaya Sebentar lagi firman Tuhan akan disampaikan. anugerah-Mu besar, Haleluya. lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku percaya janji-Mu ya dan amin Tuhan. Aku percaya setia-Mu Bapa. Walaupun kami tidak setia Tuhan, dalam firman-Mu mengatakan aku tetap setia. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus saat ini, mari kita siapkan hati kita. Ialah datang pada Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan. Buka hati kita saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau baik, sungguh baik bagi kami Tuhan. Kau masih memberikan kesempatan kepada kami bisa beribadah pada pagi hari ini. Dari awal kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau. Dan tiba saatnya sebentar lagi kami menerima firman-Mu Bapa. Biarlah Engkau buka hati kami Tuhan. Biarlah firman terpatri dalam kehidupan kami jatuh pada tanah-tanah yang subur, tanah-tanah yang baik sehingga tumbuh, berkembang, berbuah, menjadi berkat bagi yang lainnya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman Bapa. Biarlah Roh Kudus sendiri campur tangan. Haleluya. Kau berkati kami semua, pelayan-pelayan Tuhan. Juga kami berdoa untuk keluarga Bapak Gembala tempat ini. Tuhan, Kau mengasihi kami Bapa. Engkau mengasihi Ibu Gembala tempat ini Tuhan. Engkau mengasihi anak-anak Bapak Gembala Tuhan. Engkau mengasihi mantu cucunya dimanapun berada. Senantiasa Engkau memberikan kekuatan. Roh Kudus sendiri memberikan kekuatan. Meskipun sudah ditinggal Bapak Gembala, tapi Roh Kudus sendiri, Tuhan Yesus sendiri sebagai kepala menaungi, memberkati, melindungi keluarga tempat ini Bapak. Iyalah masih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan pada pagi hari ini dan yang lainnya yang ada di rumah Tuhan. Hanya damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kami semua. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan.
Selamat pagi buat kita semua, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, seberapa kita yang hadir, ya. Alkitab mengatakan 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Ya. Dan saat ini Tuhan ada bersama dengan kita ya Bapak Ibu. Tuhan mengetahui beban berat kita, setiap kita. Bahkan saya percaya, ya, karena Tuhan mengontrol hidup kita, ya, jemaat yang datang pada pagi hari ini, engkau tidak akan pulang dengan sia-sia. Ya. Tetapi setiap kita pulang mendapat kekuatan, ya, sehingga kita dapat kuat bertahan di tengah-tengah kesukaran, Bapak Ibu ya. Karena memang kedatangan Tuhan Yesus sudah tidak lama lagi, Bapak Ibu ya. Karena itu tanda-tandanya dikatakan saat-saat ini kita berada di masa-masa sukar, Bapak Ibu. Oleh karena itu hari ini kita akan belajar firman Tuhan ya. Seperti minggu lalu yang saya katakan, tema kita pada pagi hari ini ya, Bapak Ibu tetap kuat di masa sukar. Ya. Itu yang akan kita renungkan bersama-sama, bagaimana kita bisa kuat walau di masa-masa yang sukar ini ya. Semua kita Bapak Ibu ya, dimanapun kita berada, siapapun kita, saat-saat ini sedang dilanda masa-masa sukar ya Bapak Ibu ya. Dunia saat ini sedang mengalami masa yang sukar Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saya, sebagai anak-anak Tuhan, ya, bagaimana sikap kita? Supaya kita bisa kuat di tengah-tengah kesukaran saat-saat ini. Ya Bapak Ibu, kita mau belajar bersama-sama. Lebih dulu kita buka di dalam Yosua pasal yang pertama. Ya, kitab Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai yang ke-9 ya. Mari LCD ya, Yosua pasal pertama ayat 6 sampai yang ke-9. Ayat ini ayat yang sangat terkenal Bapak Ibu ya. Mungkin kita sering dengar ayat ini ya. Saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri ya untuk menghormati firman Tuhan. Ya. Kita akan baca firman ini bersama-sama ya. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kita akan belajar ya, kita akan melihat terlebih dahulu ya, bagaimana seorang Yosua, dia seorang pemimpin yang masih muda ya Bapak Ibu di zamannya itu ya. Yosua harus memimpin ya umat pilihan Allah memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan ya, yang dikatakan yang seringkali kita mendengar yang penuh dengan susu dan madu ya. Tanah Kanaan ini tanah yang melimpah ya, tanah yang subur. Kita akan melihat bersama-sama Bapak Ibu ya, kesukaran-kesukaran apa yang akan dihadapi oleh Yosua.
Walaupun mungkin kesukarannya berbeda dengan kita saat ini Bapak Ibu ya, dengan kesukaran kita, tapi prinsipnya tetap sama Bapak Ibu ya. Bagaimana kita bisa menghadapi ya, kesukaran-kesukaran yang saat-saat ini terjadi dalam hidup kita ya Bapak Ibu ya. Karena firman Allah itu selalu relevan Bapak Ibu ya. Ya, dan kita bisa belajar untuk kita di saat-saat ini. Kita perhatikan dulu Bapak Ibu ya. Kesukaran yang dihadapi oleh Yosua. Padahal Tuhan katakan bahwa segala tempat yang engkau akan jejakkan kakimu itu akan menjadi milikmu. Ya, kalau kita belajar Bapak Ibu ya, kita belajar dalam kitab Yosua. Pasal yang pertama sampai pasal yang keempat, mungkin nanti Bapak Ibu baca di rumah ya. Di sana Bapak Ibu akan bisa mengerti ya. Perjalanan ya Yosua membawa bangsa Israel untuk masuk tanah perjanjian Bapak Ibu ya. Kalau kita baca di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ketiga. Ya. Yosua pasal 1 ayat yang ketiga dikatakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ya. Luar biasa ya janji Tuhan Bapak Ibu. Bahkan Tuhan juga berkata, tak seorang pun akan bertahan menghadapi engkau. Kalau kita baca di ayat yang kelimanya, ya Yosua pasal pertama. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Luar biasa Bapak Ibu ya. Penyertaan Tuhan ya. Buat Yosua luar biasa ya. Tetapi Tuhan memberi sebuah tanggung jawab Bapak Ibu ya. Ya, kepada Yosua. Tadi kalau kita baca di ayat yang kita baca tadi, ayat 6 sampai yang ke-9. Di situ tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada Yosua yaitu apa Bapak Ibu? Teguhkanlah hatimu ya. Bahkan dikatakan di ayat tadi 3 kali ya. Ya, dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau 3 kali diulang Bapak Ibu, ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat serius. Ya, ya. Allah sudah tahu, kan gitu Bapak Ibu. Allah tahu masa depan kita. Ya. Allah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Kesukaran seperti apa yang akan kita hadapi Bapak Ibu ya. Ya, Tuhan tahu. Tuhan tahu kesukaran yang akan dihadapi oleh Yosua. Tuhan tahu Bapak Ibu ya. Makanya Tuhan mempersiapkan Yosua ya. Jadi dikatakan Allah menyertai, Allah memberi kuasa kepada Yosua. Ya. Sehingga tadi dikatakan tidak seorang pun sanggup menghadapi Yosua seumur hidup tadi dikatakan ya. Tapi Tuhan memberi tanggung jawab kepada Yosua Bapak Ibu. Tanggung jawabnya tadi apa? Meneguhkan hatinya. Ya Bapak Ibu ya. Seperti kita saat ini Bapak Ibu ya. Ini sangat relevan dalam kehidupan kita Bapak Ibu ya. Allah menyertai kita. Kan dikatakan Allah Immanuel. Allah yang beserta dalam hidup kita. Allah menganugerahkan kuasa buat kita Bapak Ibu ya. Ya. Tetapi tetap ada tanggung jawab kita. Ya. Ada bagian yang harus kita kerjakan bersama-sama Bapak Ibu. Ya. Makanya seringkali dikatakan keselamatan Tuhan beri gratis. Ya. Tapi Tuhan minta kita tetap aktif. Ya. Ya. Kita bukan hanya terima keselamatan tok sudah kita duduk diam biar Tuhan yang mengerjakannya. Tidak mau Bapak Ibu ya. Ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Apalagi di masa-masa sukar yang seperti ini Bapak Ibu ya. Karena itu Bapak Ibu perhatikan bagian ini baik-baik ya. Allah yang tahu masa depan kita, ya. Allah yang tahu kesukaran-kesukaran yang akan kita hadapi dalam hidup kita. Begitu juga dengan Yosua, Allah tahu Bapak Ibu. Itu sebabnya Tuhan melakukan pencegahan terlebih dahulu ya. Ya. Dikasih tindakan preventif ya di depan ya. Supaya kita bisa kuat Tuhan katakan. Oleh karena itu Tuhan pesan teguhkanlah hatimu ya Bapak Ibu ya.
Ya, kita akan belajar terlebih dulu ya. Nanti kesimpulannya kita akan tahu bagaimana cara kita bisa kuat menghadapi masa-masa sukar saat-saat ini Bapak Ibu ya. Terlebih dahulu kita belajar dari Yosua ya. Kalau kita lihat perjalanan Yosua memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian, di sini kita akan dapatkan ada 3 kesukaran-kesukaran yang akan muncul Bapak Ibu ya, kalau kita belajar ya. Yang pertama, Yosua memimpin di masa transisi. Ya. Di sini ada transisi kepemimpinan, ya, Bapak Ibu ya. Karena sebelumnya umat Israel itu dipimpin oleh seorang pemimpin yang luar biasa, yaitu Musa kan Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat tentang kehidupan Musa itu luar biasa ya. 40 tahun Musa dididik ya. Dengan manajemen dari bangsa Mesir. Ya, manajemen yang luar biasa, tapi tetap Musa diasuh oleh ibu kandungnya sendiri, ya Bapak Ibu ya. Sekalipun mungkin dibiayai oleh ya Raja Mesir ya. Dia mendapat biaya yang tidak terbatas. Oleh karena itu bahkan Musa itu diangkat sebagai pangeran ya Bapak Ibu ya. Makanya Musa itu dididik dengan luar biasa. Bahkan dia dilatih bagaimana cara bertempur, Bapak Ibu ya. Bahkan kalau kita baca, sejarawan mencatat Musa pernah memimpin sebuah pertempuran dan berhasil gilang gemilang, luar biasa, Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat kehidupan Musa ini luar biasa ya. Dia belajar manajemen ya. Dia seorang yang cerdas, luar biasa Bapak Ibu ya. Bahkan kalau kita lihat di dalam tulisan Musa, kitab Pentatuk, ya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ya 5 kitab. Ya. Ini menceritakan sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu ya. Ya. Sedangkan kalau kita lihat Musa dalam hal kerohanian, ya, firman Tuhan berkata, sebelum Musa dan setelah Musa tidak ada nabi yang seperti Musa. Ya. Berarti dia seorang pemimpin yang luar biasa, Bapak Ibu ya. Bahkan dikatakan seorang nabi yang hanya bertemu muka dengan muka itu hanya Musa. Bapak Ibu ya, kalau kita belajar di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu ya. Bahkan Tuhan pernah meminta Musa untuk naik ke atas gunung. Ya. Saat Musa naik ke atas gunung, Musa membawa Yosua. Ya. Tapi Yosua tidak bisa naik ke atas. Hanya di tengah-tengah Yosua tinggal di situ, Musa yang naik ke atas. Bapak Ibu, jadi luar biasa ya. Ya. Bahkan kalau kita lihat, firman Allah mencatat ya, saya pelajari ya, bahwa satu-satunya orang yang mati dikubur oleh Tuhan itu hanya Musa. Ya. Bahkan kita tidak pernah tahu Bapak Ibu ya, kuburannya ada di mana kita tidak tahu. Firman Tuhan katakan di kitab Ulangan kalau tidak salah ya. Ya, luar biasa, seorang pemimpin yang luar biasa. Yosua dihadapkan ya, dengan masa-masa transisi yang seperti itu ya. Mungkin kalau kita saat ini berada di posisinya, kita sebagai bangsa Israel, pasti kita akan membandingkan Bapak Ibu ya, kepemimpinan Musa dan kepemimpinan Yosua. Ya. Oleh karena itu, Yosua akan banyak mengalami kesukaran-kesukaran. Ya, saat-saat di masa-masa pergantian ya Bapak Ibu ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, bukan hanya kesukaran yang itu Bapak Ibu ya. Kesukaran yang kedua ya, saat Musa ya akan memimpin umat pilihan Tuhan memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ya. Saat itu bangsa Israel yang dipimpinnya itu generasi kedua Bapak Ibu ya. Bukan generasi yang pertama. Ya. Kita tahu dalam firman Tuhan ya, kalau kita belajar firman Tuhan Bapak Ibu ya, generasi yang pertama Tuhan sudah binasakan di padang gurun semuanya. Ya. Oleh karena bangsa Israel bersungut-sungut. Ya. Oleh karena bangsa Israel melakukan penyembahan berhala. Tuhan marah, Bapak Ibu ya. Bahkan bangsa Israel waktu itu melakukan hal-hal yang menjijikan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Oleh karena itu Tuhan binasakan semua generasi yang pertama. Ya.
Sehingga generasi yang dipimpin oleh Yosua, generasi yang kedua ini, generasi yang tidak pernah melihat ya, peristiwa-peristiwa yang Tuhan kerjakan. Mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan dia tidak pernah lihat. Ya, contohnya 10 tulah di Mesir, dia tidak pernah tahu. Ya. Laut Tebral dibelah jadi 2, dia tidak pernah tahu Bapak Ibu ya. Ya. Generasi ini tidak pernah tahu. Ya. Bahkan saat generasi ini lahir ada, ya, dia tahu bahwa Tuhan menyertai, tiang awan, tiang api ada menyertai. Ya. Tuhan memberi mana, kan gitu Bapak Ibu ya. Jadi tidak usah bekerja bangsa Israel, ya. Pagi sudah dapat langsung mana, ya, langsung ambil mana. Sore juga begitu Bapak Ibu ya. Ya. Jadi generasi yang kedua ini tidak pernah tahu akan hal-hal mujizat spektakuler yang Tuhan kerjakan, dia tidak pernah tahu Bapak Ibu. Seperti kita saat-saat ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ya. Kita setiap pagi, kita tahu matahari bersinar Bapak Ibu ya. Tapi kita tidak pernah katakan bahwa sinar matahari yang Tuhan beri itu mujizat. Kita seringkali mungkin dalam hidup ini kita juga meremehkan ya. Oh biasa setiap bangun pagi kita melihat matahari. Sebetulnya matahari itu juga mujizat dari Tuhan ya Bapak Ibu ya. Jadi generasi yang dipimpin oleh Yosua ini ya, dia tidak pernah tahu hal-hal yang Tuhan kerjakan ya. Karena itu ya, waktu Musa memimpin generasi kedua ini ya, tiba-tiba tiang awan, tiang api sudah tidak menyertai bangsa Israel lagi ya. Bahkan mana sudah berhenti. Oleh karena itu saat Yosua ya, mau menyeberangi ya, sungai Yordan ya, untuk membawa umat pilihan Tuhan ya, untuk sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian ya. Di sana generasi ini mereka dipaksa dari generasi yang malas dalam arti ya Bapak Ibu ya, yang manja, dia harus dididik menjadi generasi yang bekerja keras, Bapak Ibu ya. Dia harus bercocok tanam, kan gitu. Dia harus bekerja untuk mendapat makan, kan gitu Bapak Ibu ya. Jadi tidak mudah untuk Yosua memimpin generasi yang seperti ini Bapak Ibu ya. Dari generasi yang manja ya, menjadi generasi yang harus bekerja keras ya Bapak Ibu. Itu suatu hal yang enggak mudah, enggak gampang Bapak Ibu ya. Apalagi ya, yang lebih rumit lagi ya, tantangan yang dihadapi oleh Yosua ini yang ketiga yaitu minimnya informasi tentang tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan Bapak Ibu ya. Ya. Jadi Yosua ini tidak pernah tahu ya secara luas bagaimana sih keadaannya tanah Kanaan. Ya, tapi sekarang yang menjadi pertanyaan buat kita ya Bapak Ibu ya, kenapa penduduk tanah Kanaan harus dimusnahkan oleh Tuhan ya? Kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan ya dengan lebih teliti lagi Bapak Ibu ya, kita akan tahu bahwa penduduk tanah Kanaan adalah penduduk yang sangat jahat ya, sangat bengis ya, kejahatannya luar biasa Bapak Ibu ya, ya. Laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan, ya. Bahkan mereka bersetubuh dengan binatang, Bapak Ibu ya, kalau kita belajar dari firman Tuhan. Ya. Bahkan anak-anak mereka diserahkan kepada dewa Molok. Ini merupakan kejahatan yang luar biasa, dosa yang luar biasa, Bapak Ibu. Oleh karena itu, karena dosa yang sudah begitu, ya, mengerikan, maka Allah memutuskan untuk menghukum ya, penduduk Kanaan ya. Lewat apa? Lewat bangsa Israel, Bapak Ibu ya. Allah memakai bangsa Israel ya. Jadi yang menjadi masalah ya, menjadi problem Yosua. Ya. Dia hanya tahu tentang tanah Kanaan itu minim Bapak Ibu ya. Kalau kita tahu Yosua, ya. Yosua ini pernah mengunjungi tembok Yeriko waktu disuruh oleh Musa 12 pengintai Bapak Ibu ya.
Di antaranya ada Yosua dan Kaleb. Ya. Tapi Yosua dan Kaleb ini memberikan kabar yang baik. Bapak Ibu ya, kalau 10 pengintai yang lain memberikan kabar yang kurang baik ya. Tapi hanya itu yang tahu ya. Yosua hanya tahu itu ya. Ya. Kalau kita tahu tembok Yeriko itu begitu kuat ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi orang-orang Yeriko tidak pernah takut kepada bangsa Israel ya. Apalagi bangsa Israel ini kan bangsa budak ya. Dia tidak pernah dilatih untuk berperang, bangsa Israel kan demikian Bapak Ibu ya. Ya, tapi kenapa? Bagaimana mereka bisa ya mengalahkan ya orang-orang Yeriko? Karena apa Bapak Ibu? Karena orang Yeriko hanya takut kepada Allahnya, Allah bangsa Israel. Dia tidak takut dengan bangsa Israelnya, tapi penduduk Yeriko hanya takut kepada Allahnya orang Israel, yaitu Allah yang kita sembah saat ini Bapak Ibu. Dia hanya takut kepada Allah bangsa Israel, karena Allah bangsa Israel yang sudah ya memusnahkan Firaun ya, Mesir ya. Mesir ini negara yang super power Bapak Ibu ya. Kalau kita selidiki di Alkitab ya. Tapi itu bisa dikalahkan oleh karena apa? Oleh karena Tuhan ya. Allah yang maha besar Bapak Ibu. Allah yang kita sembah itu Allah yang luar biasa ya. Ya, kalau kita lihat ya sekilas ya tentang kesukaran yang dihadapi oleh Yosua ya. Tentang minimnya ya informasi tentang tanah perjanjian ya. Bagaimana dia harus melatih ya bangsa yang dari generasi yang manja menjadi generasi yang harus bekerja keras. Ya. Itu tidak mudah Bapak Ibu. Yosua pasti akan dihadapkan oleh banyak sekali masalah demi masalah ya Bapak Ibu ya. Tapi poin ya yang kita saat ini mau renungkan bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Yang penting gini, kalau Tuhan ya mau menyertai dan memberi kuasa kepada Yosua untuk memimpin umat pilihan Allah ya, untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Ya. Tuhan lebih dulu sudah tahu kesukaran apa yang akan dihadapi oleh Yosua. Ya. Oleh karena itu sebelumnya Tuhan katakan, Tuhan memberi tadi dikatakan pencegahan lebih dulu. Ya. Supaya Yosua bisa meneguhkan hatinya terlebih dulu Bapak Ibu ya. Ini yang penting Bapak Ibu. Ini poin yang sangat penting ya. Perintah Tuhan sangat penting ya. Saat-saat ini buat kita Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan memberi tanggung jawab kepada Yosua untuk bisa meneguhkan hatinya. Supaya dia bisa memimpin umat Israel untuk masuk ke tanah perjanjian Bapak Ibu ya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan sama dengan kita. Ya. Hari ini Bapak Ibu dan saya, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak Ibu ya. Allah sudah berjanji ya, akan menyertai Bapak Ibu dan saya bukan hanya seumur hidup kita. Ya. Malahan sampai kesudahan zaman. Ya, firman Tuhan katakan kan, ya di dalam Injil Matius 28 ayat yang ke-20, kalau tidak salah itu yang B, ya, dikatakan bahwa Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-20, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu ya, jadi Allah menyertai hidup kita sampai selama-lamanya. Hidup kita Bapak Ibu, Dia tinggal di dalam hati kita melalui kehadiran Allah Roh Kudus ya Bapak Ibu. Allah di dalam kita, Allah menuntun kita, ya, menyertai kita. Ya. Tetapi kita tetap punya tanggung jawab. Ya Ibu. Kita punya bagian yang harus kita kerjakan di masa-masa yang sukar
seperti ini Bapak Ibu ya. Ketika pandemi kita belum tahu sampai kapan akan berakhir ya Bapak Ibu ya. Seperti apa di depan sana kita tidak pernah tahu. Semua serba gelap ya. Betapa sulit kita memprediksi seoptimis apapun kita Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita tetap ragu ya. Kita kadang bingung dengan kesukaran-kesukaran yang kita hadapi Bapak Ibu ya. Tapi tetap pesan Tuhan pada pagi hari ini jelas sekali. Teguhkanlah hatimu. Ya. Itulah bagian yang saya, Bapak Ibu harus kerjakan. Ya. Meneguhkan hati kita. Bapak Ibu ya, demikian juga pesan ini harus kita lakukan saat ini. Ya. Kalau kita meneguhkan dan menguatkan hati kita kepada Tuhan, nanti selebihnya Tuhan yang akan bekerja dengan cara-caranya yang ajaib, Bapak Ibu ya. Demikian untuk Bapak Ibu dan saya, tugas Bapak Ibu dan saya di masa-masa sukar seperti ini, di masa yang tidak mudah saat-saat ini, ayo kita kuatkan hati kita, Bapak Ibu. Teguhkan hati kita. Kita yang mungkin kehilangan orang-orang yang kita cintai. Ya, kita kasih seperti saya, mungkin ya. Saya bersama keluarga, anak-anak kehilangan almarhum Bapak Gembala. Ya. Sangat kehilangan. Tapi saya terus percaya. Ya. Janji Tuhan ya, selalu ada di dalam hidup saya bersama dengan anak-anak. Ya Bapak Ibu, yang semula anak saya, ya Gaby yang nomor 2. Dia katakan, Tuhan jahat, ya. Dia katakan Tuhan tidak sayang, ya. Buat apa aku Tuhan-Tuhanan? Semula anak saya mengatakan demikian, Gaby. Ya, begitu papanya dipanggil Tuhan, dia mengatakan, Mah, tidak perlu Tuhan-Tuhanan, Tuhan jahat. Tidak perlu aku berdoa. Ya. Tapi anak saya Michael luar biasa, dia kuat. Saya mengatakan kepada anak saya, Gaby, Tuhan punya rencana nak, ya, buat kita semua. Ya. Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Ya. Kalau sekarang Papa dipanggil Tuhan, itu sudah waktunya Tuhan. Ya. Saya kuatkan terus anak saya. Walaupun anak saya berdebat terus, saya kuatkan terus anak saya. Ya. Sampai anak saya yang Michael bilang, Ma, sudah. Enggak apa-apa Ma, nanti ada caranya Tuhan. Dia mengatakan demikian. Tapi kembali hati saya sebagai seorang ibu, di mana saya mengalami kesedihan, kesusahan, karena almarhum sudah dipanggil Tuhan, di mana anak saya yang kedua mengalami depresi yang sangat kuat. Ya. Tapi saya terus berdoa, ya. Saya percaya kuasa Roh Kudusnya nanti yang akan menjamah anak saya. Hari demi hari, ya. Setelah mungkin sekitar 2 mingguan anak saya, 2 minggu lebih. Anak saya Gaby mulai mau diajak berdoa, tapi puji Tuhan. Tuhan dengar doa saya, doa anak-anak saya. Tuhan dengar doa Bapak Ibu sekalian yang selalu andil mendoakan kami sekeluarga. Sehingga anak saya Gaby kembali kepercayaannya kepada Tuhan. Dia mulai percaya, dia katakan, iya ada rencana Tuhan Mama, Tuhan baik. Luar biasa Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan ya. Ya, ada salam juga dari hambanya Bapak Yakob Rahmat ya. Kakak saya di Jakarta, dia titip salam buat jemaat di tempat ini. Bapak Ibu ya. Selekasnya dia supaya bisa datang ke Jember ya. Mungkin di akhir bulan kita doakan bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Biar hambanya boleh datang ya bersama dengan kita ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan kembali ya Bapak Ibu ya. Itu yang saya alami ya. Sekalipun kita mungkin kehilangan orang-orang yang kita kasih Bapak Ibu ya. Atau kita mungkin kehilangan saat ini mungkin pekerjaan kita ya. Atau apapun potensi yang ada di dalam kita ya. Ya. Semua kesukaran ini seakan-akan menghimpit kita Bapak Ibu ya. Ya. Tapi Tuhan berikan pesan yang sama dengan pesan Tuhan kepada Yosua. Ya.
pesan itu relevan buat kita. Walaupun situasinya tidak sama Bapak Ibu, memang situasi tidak sama. Tapi pesan Tuhan saat ini, ya, tetap Tuhan berpesan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu yang Tuhan katakan Bapak Ibu ya. Ya. Oleh karena itu saat ini kita mau belajar. Ya. Bagaimana cara kita untuk kita bisa kuat ya, dan meneguhkan hati kita. Kita mau belajar Bapak Ibu ya, bagian ini secara khusus Bapak Ibu ya. Yang pertama Bapak Ibu, bagaimana cara kita bisa kuat ya, dan meneguhkan hati kita. Yang pertama ketika Bapak Ibu ya, sulit untuk melihat tangan Tuhan, ya, percayalah kepada hatinya. Ya. Ya, jadi poin yang pertama, ketika Bapak Ibu sulit melihat tangan Tuhan, percayalah kepada hati Tuhan, Bapak Ibu ya. Ya. Bapak Ibu kadang-kadang kesukaran, ya, ketika kesukaran datang dalam hidup kita, ya, setiap kita pasti bergumul di hadapan Tuhan ya. Kita berdoa, ya, kita berpuasa, ya. Bila perlu kita mengasingkan diri kita untuk mengkhususkan diri kita bertemu dengan Tuhan. Kita berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong. Ya. Tetapi sepertinya doa-doa kita itu tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Ya. Hubungan kita dengan Tuhan rasanya hambar. Ya. Biasa-biasa saja Bapak Ibu ya. Kita sering mengatakan di mana tangan Tuhan? Di mana pertolongannya? Ya. Kita sering mengatakan demikian. Saya sudah berdoa, saya berpuasa, saya berseru kepada Tuhan. Faktanya kita berharap, ya, tangan Tuhan datang, tangannya tidak pernah terlihat. Kita berharap pertolongan Tuhan menghampiri kita, tapi pertolongannya tidak pernah kunjung datang, Bapak Ibu. Oleh karena itu nasihatnya sederhana. Ketika kita tidak sanggup melihat tangan Tuhan, belajar kita percaya kepada hati Tuhan, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus ingat ini baik-baik. Itu yang saya lakukan buat anak saya, Gaby. Saya bilang, ya, saat kita tidak pernah lihat, saat Tuhan seakan-akan waktu almarhum itu lagi genting ya, hampir dipanggil Tuhan. Kita berdoa, kita mohon mujizat Tuhan yang kau nyatakan Tuhan. Tapi ternyata rencananya Tuhan beda ya buat saya sekeluarga. Ya. Oleh karena itu, kalau kita melihat tangan Tuhan, kita mengharap hanya berkat Tuhan, kita hanya mengharap pertolongan Tuhan saja, ya, pasti kita akan lemah, ya Bapak Ibu ya, dan kita pasti akan mundur dari Tuhan. Ya. Oleh karena itu saat ini firman Tuhan berkata, ya, kalau kita tidak sanggup untuk kita melihat tangan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, ya, percayalah kepada hatinya Tuhan Bapak Ibu ya. Ini poin yang sangat penting ya. Karena Tuhan berkata rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan Bapak Ibu ya. Kalau kita baca di kitab Yeremia, ya, Yeremia pasal 29. Jadi rancangan yang Tuhan berikan itu rancangan damai sejahtera Bapak Ibu ya. Jadi kita harus percaya kepada hati Tuhan. Ya. Percaya kepada apa yang Tuhan katakan ya Bapak Ibu ya. Kita harus percaya, ini penting Bapak Ibu ya. Saat kita merasa begitu jauh dari pertolongan Tuhan, ya, ketika semua terasa begitu sulit Bapak Ibu ya. Sekali lagi kita harus belajar percaya kepada hati Tuhan. Ya. Bahwa yang Tuhan lakukan bukan sesuatu yang jahat Bapak Ibu ya. Yang Tuhan lakukan bukan rancangan kecelakaan tadi dikatakan. Ya. Bukan sesuatu yang membuat kita kemudian binasa Bapak Ibu, tidak. Tapi rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Ya. Walau kita sulit untuk melihatnya Bapak Ibu. Tuhan hanya mau kita percaya Bapak Ibu ya. Supaya kita kuat, ya, supaya kita bisa meneguhkan hati kita Bapak Ibu ya. Oleh karena itu kita harus selalu katakan, hai hatiku, hai jiwaku. Ya. Ya.
belajar percaya ya, kepada hati Tuhan. Ya. Mungkin pertolongan Tuhan tidak pernah kita lihat, ya Bapak Ibu ya. Tapi Dia yang maha suci, Dia Allah yang maha benar, ya. Dia Allah yang tidak pernah berdusta, Bapak Ibu ya. Semua janji keluar dengan hati yang suci, ya. Semua janji keluar dari kebenaran yang kudus. Karena itu Bapak Ibu harus percaya kepada hati Tuhan, Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di dalam tokoh-tokoh Alkitab, Bapak Ibu ya. Kalau kita menengok kembali ya, Rasul Paulus ya. Kalau kita tahu Rasul Paulus ini orang yang hebat, Bapak Ibu kan gitu. Kalau kita selidiki firman Tuhan, ya orang yang terkenal punya masa depan yang luar biasa. Ya, dia warga negara kelas 1, ya anggota Sanhedrin. Ya mungkin banyak yang sudah dengar ya. Ya, seorang yang punya warga negara yang istimewa, Bapak Ibu ya. Tapi saat Rasul Paulus menerima Tuhan Yesus, ya, hidupnya dipenuhi dengan kesukaran, Bapak Ibu. Ya, masa depannya sepertinya gelap, suram masa depannya. Tapi kita tahu bagaimana Rasul Paulus terus menguatkan hatinya, meneguhkan hatinya. Karena itu yang menjadi bagian kita, Bapak Ibu ya. Itu juga bagian Rasul Paulus. Dan bagian Allah mengerjakan hal-hal yang luar biasa di depan Rasul Paulus ya. Kalau kita lihat luar biasa ya, pelayanan Rasul Paulus luar biasa. Ya. Ya. Begitu juga dengan Kristus ya. Saat Tuhan ada di Taman Getsemani ya. Saat Tuhan bergumul karena Tuhan mau dijadikan dosa buat kita, manusia yang berdosa. Di situ Tuhan bergumul. Dan Tuhan juga menguatkan hatinya, Bapak Ibu ya, sehingga dia kuat. Ya. Makanya Tuhan katakan, ya, biar kehendak-Mu yang jadi, Tuhan. Ya, Bapak ya, luar biasa ya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Ketika Bapak Ibu dan saya berusaha, ya, kalau kita mau ada kemauan, Bapak Ibu ya, kita berusaha untuk menguatkan hati kita, maka percaya Bapak Ibu, Allah Roh Kudus yang ada dalam hati kita, itu yang akan membantu kita, menolong kita Bapak Ibu ya, untuk meneguhkan hati kita. Sehingga di masa sukar yang seperti saat ini, kita tetap setia Bapak Ibu ya. Di masa sukar kita tetap bisa melihat Allah dan percaya kepada hati Tuhan Bapak Ibu ya. Ini poin penting Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, pagi ini renungkan firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu telah sungguh-sungguh berdoa ya. Kita semua berdoa. Hampir 2 tahun ya, kita menjalani masa pandemi ini ya. Ya, tapi dengarkan ini baik-baik Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu tidak melihat tangannya. Ya. Ketika kita masih jauh dari pertolongan Tuhan, barangkali menurut pikiran kita, karena seringkali kita kalau doa tidak dijawab, kita selalu mengatakan bahwa mana pertolongan Tuhan. Ya. Tapi firman Tuhan tetap katakan, percayalah kepada hatinya. Yang Tuhan lakukan pasti yang terbaik buat hidup kita. Ya Bapak Ibu ya, puji Tuhan ya. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menguatkan hati kita. Yang kedua, ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, ya, tetaplah memberikan yang terbaik dari hidup kita, Bapak Ibu ya. Ya. Jadi ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, tetaplah memberikan yang terbaik dari hidup kita, Bapak Ibu ya. Itu cara kita, supaya kita bisa kuat, supaya hati kita teguh, Bapak Ibu. Ya, karena kadang-kadang harapan tidak berbanding lurus dengan kenyataan Bapak Ibu ya. Atau dengan bahasa lain yang kita harapkan tidak berhimpitan dengan kenyataan Bapak Ibu ya. Seringkali kita berharap A yang terjadi B. Kan gitu Bapak Ibu. Kita berharap C tapi yang terjadi D. Ketika situasi tersebut Bapak Ibu terjadi dalam hidup kita,
Tetaplah berikan yang terbaik dari hidup kita. Ini penting Bapak Ibu. Ya. Ini poin yang penting. Ya. Kadang-kadang ketika harapan tidak berhimpitan dengan kenyataan, ya, seringkali kita ini mutung dengan Tuhan. Ya Bapak Ibu ya. Kita kecewa. Ya. Kita mundur, kita marah dengan Tuhan. Ini yang seringkali terjadi. Ya. Bahkan potensi yang terbaik ya, yang ada di dalam diri kita tidak berikan untuk kemuliaan Tuhan. Seakan-akan kita ini coba mengancam Tuhan. Kan gitu Bapak. Tapi ini tidak benar Bapak Ibu ya. Ya. Karena seringkali yang saya temui seperti itu. Ya. Saat harapan kita tidak sesuai dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Seringkali kita mengatakan percuma aku melayani Tuhan. Ya. Aku memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tapi nyatanya kehidupanku seperti ini. Tuhan tidak pernah tolong. Ya. Keluargaku seperti ini. Rumah tanggaku seperti ini. Ya. Ya. Seakan-akan kita mulai bernegosiasi dengan Tuhan. Ya. Kalau gitu aku sekarang tidak pelayanan lagi Tuhan. Ya. Aku tidak mau berdoa lagi. Seakan-akan kita ngancam Tuhan Bapak Ibu ya. Ini tidak benar Bapak Ibu ya. Ya, karena firman Tuhan katakan kalau kita ingin menguatkan hati kita, meneguhkan hati kita belajar Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, baik saya masih belajar. Ya. Ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, ya, tetaplah memberikan yang terbaik dari hidup kita Bapak Ibu ya. Ya, ini penting Bapak Ibu ya. Pagi hari ini kita belajar ya Bapak Ibu ya. 2 poin ini penting ya. Ya. Kita mau belajar, terus belajar Bapak Ibu ya. Ketika kita sulit ya, melihat tangan Tuhan, belajarlah terus percaya kepada hati Tuhan. Itu yang pertama tadi Bapak Ibu ya. Yang kedua, ketika ya, harapan tidak sesuai dengan kenyataan, ya, belajarlah terus memberikan yang terbaik dari hidup kita buat Tuhan ya Bapak Ibu ya. 2 poin ini ayo kita belajar pada pagi hari ini ya. Kita mau renungkan Bapak Ibu ya. Kita mau renungkan firman Tuhan ya. Ya. Karena firman-Nya luar biasa. Firman-Nya ini dulu mengerjakan di dalam hidup saya. Ya. Jadi saya mulai belajar untuk saya selalu percaya kepada hati Tuhan. Ya. Sekalipun apa yang saya harapkan tidak terjadi, tapi saya selalu pegang janji firman-Nya. Karena Tuhan yang berjanji, Dia setia Bapak Ibu ya. Dia bukan Allah yang berdusta. Dia pasti akan mengenapi setiap janji-janji firman-Nya dalam hidup kita. Saya akan tutup Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya undang mari pemain musik WL Singer untuk maju ke depan ya. Bapak Ibu, orang tua yang normal ya, kita pasti punya anak. Ya Bapak Ibu ya. Orang tua yang normal Bapak Ibu, ketika anak kita barangkali meminta sesuatu, ya, orang tua yang baik, orang tua yang benar, tidak akan pernah memenuhi semua permintaan anaknya, itu pasti Bapak Ibu ya. Karena orang tua yang benar, dia tahu apa yang terbaik buat anak-anaknya, sehingga tidak semua permintaan anak-anaknya diberikan. Ya. Karena kalau semuanya diberikan, dipenuhi Bapak Ibu, pasti akan lahir generasi yang manja. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang waktu kita tidak memberikan apa yang diminta oleh anak, barangkali anak kita kecewa, ya Bapak Ibu ya. Barangkali mereka marah kepada kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini, saya sebagai orang tua, Bapak Ibu, harapan saya cuma satu, ya, Nak, andai kata kau tahu hati Mama, hatiku mengasihimu, Nak, hatiku menyayangimu, ya. Hati saya juga bersedih, Bapak Ibu ya, karena tidak bisa memberikan apa yang anak saya minta. Ya. Tapi karena saya tahu yang dia minta itu belum pas, Bapak Ibu ya. Harapan saya Bapak Ibu ya,
ketika saya tidak memberikan apa yang diminta oleh anak saya. Harapan saya cuma satu, anakku tahu apa isi hatiku, bahwa aku mencintaimu. Nah, kan begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu, ketika harapan tidak berhimpit dengan kenyataan, ketika kita sepertinya tidak melihat tangan Tuhan bekerja melalui doa-doa kita, Tuhan tidak ingin kita kecewa, Bapak Ibu. Ya. Yang Tuhan ingin, anakku ketahuilah hatiku. Hatiku mengasihimu, hatiku menyayangimu. Ya. Walau doamu belum terjawab, ya. Walau doamu tidak pernah kujawab, kata Tuhan. Tapi percayalah kepada hatiku, hatiku mengasihimu. Itulah Allah kita, Bapak Ibu ya. Allah kita seperti itu, ya. Karena kita sebagai anaknya, ya. Saat Tuhan tidak memberikan apa yang menjadi harapan dalam hidup kita, ya. Yang Tuhan minta supaya kita ini tahu, Bapak Ibu ya, bahwa Tuhan itu sangat mengasihi hidup kita. Karena Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan, ya ada banyak ayat yang mengatakan Dia Allah yang tidak pernah tinggalkan kita. Ya, Dia Allah yang tidak pernah membiarkan kita, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, hari ini kita merenungkan firman Allah. Di masa sukar, tanggung jawab Bapak Ibu dan saya. Ayo kita meneguhkan hati kita. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Ayo kita belajar. Ketika sulit melihat tangan Allah, percayalah kepada hatinya. Ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, teruslah beri yang terbaik dari hidupmu untuk Tuhan. Salah satu kesukaan saya Bapak Ibu, ada banyak permintaan dari anak-anak saya yang tidak bisa saya penuhi, yang tidak bisa saya berikan. Tapi saya suka mereka tetap memberikan yang terbaik dari hidup mereka dalam hal belajar, dalam hal ketaatan. Ya. Itu yang luar biasa. Bapak Ibu, begitulah kita. Ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, tetaplah berikan yang terbaik dari hidupmu kepada Allah yang hidup. Maka kita akan melihat hati kita teguh. Kita akan berjalan bersama Tuhan. Cepat atau lambat, pertolongannya pasti akan datang dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.